Sobat Donghua. Tarap Tatara. Merapat, merapat. Barang baru masih hangat. Berjumpa lagi ke alur cerita Spirit Sword Sovereign Season 4. Yuk subrek, like dulu dan kita gaskan. Suara Chu Xingyun penuh kejutan, tetapi lebih dari itu adalah ejekan-ejekan, dan ejekan yang dalam. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh ruang menjadi sunyi, tanpa suara. Wajah sang jiwa es berkedut, dan dia tertawa dan berkata, "Si kecil, apakah Anda memiliki kesalahpahaman? Ini adalah kuil jiwa es, dan saya adalah dewa kuil, dan kaisar jiwa es. Setelah aku melihatnya melalui mataku, aku merasa wajahku kusam, jadi aku ingin mengambil tindakan balasan dan menyelamatkan wajahku." Chu Xingyun menyela kata-kata Bing Hun Wu Huang, dan tidak ada yang lain selain ejekan di matanya. Wajah Ice Soul Emperor Wu berkedut lebih parah, keberanian dan kehangatan tubuhnya telah lama menghilang, dan seluruh orang menjadi sangat muram dan temperamennya berubah. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku berpura-pura menjadi Ice Soul Emperor Wu?" Setelah sekian lama, Ice Soul Emperor Wu mengeluarkan suara dingin. Dengan kata-katanya, wajah tampan yang asli berubah pada saat ini, berubah menjadi wajah kurus, fitur wajah seorang pria yang panjang dan sempit menyengat. Dia menatap Chu Xingyun, matanya dipenuhi dengan kedinginan, dan dia tampak tidak mau. Di luar kuil, embun beku selamanya di dunia. Ada mayat kuno di sana. Meskipun mereka telah jatuh selama ribuan tahun, mereka masih menyimpan jejak jiwa-jiwa yang tersisa dan diam-diam menjaga bintang-bintang dan gerbang abadi. Jika Anda benar-benar bela diri jiwa es kaisar, setelah melihat saya masuk ke kuil, dia tidak akan pernah menggantungkan warisan di mulutnya, dan tidak akan menyebut gerbang bintang. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, pria Yin Ze tampak tercengang, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab untuk sementara waktu. Chu Xingyun berkata dengan tergesa-gesa. Lebih jauh, kuil jiwa es telah ditinggalkan dan berubah menjadi tempat kematian, tetapi hanya di sini, ia juga penuh dengan kekuatan spiritual surga dan bumi, dan streamernya cerah, seperti masa kejayaannya, itu lebih penting. Terlebih lagi, saya bahkan belum melangkah ke saluran itu, dan saya sudah merasakan nafas dari arai roh. Itu harus menjadi arai hantu. Arai membentang dari tingkat ke-8 untuk menutupi seluruh kuil. Bagian itu adalah awal dari arai hantu. Selama Anda berdiri di luar bagian, Anda akan jatuh ke dalam arai hantu. Oleh karena itu, dua roh binatang buas itu palsu. Ruang terbuka ini juga palsu. Bahkan patung besar di depanku harus palsu. Benarkah? Chu Xingyun melirik, kata demi kata, sangat jelas menyebabkan Yin Ze Men terdiam. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan suara dingin. Bahkan jika itu adalah arai hantu, apa itu? Ini hanya menunjukkan bahwa kuil itu penuh dengan misteri. Dengan ini saja, Anda tidak dapat melihat identitas saya sama sekali, semuanya hanya spekulasi Anda. Kamu yakin? Chu Xingyun tersenyum lagi dan bertanya pada pria Yin Ze lagi. Aku. Yin pria itu bodoh, dia masih ingin berdebat, tetapi Chu Xingyun melanjutkan. Kaisar Wu Kaisar telah berdiri di puncak benua roh sejati. Warisan mereka, betapa berharganya itu, akankah itu diberikan kepada seseorang sesuka hati? Orang yang tidak relevan, tetapi juga menunjukkan antusiasme seperti itu, tidak ada gaya yang kuat. Wen Yan, pria Yin Ze tidak bisa membantu tetapi mengatakan, kamu tidak lain adalah ranah roh, mata Wu Huang yang kuat, kamu tidak mengerti, kamu bahkan tidak bisa berspekulasi, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Tidak, saya benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Nada suara Chu Xingyun bangga, dan tangannya secara alami di belakangnya. Sikap yang menakjubkan itu benar-benar memberi ilusi pada pria Yin Ze, seolah-olah dia berdiri di depan matanya. Bukan seorang pemuda mautu di bawah usia 20, tetapi seorang kaisar bela diri tiada taraf yang telah hidup selama ribuan tahun. Pikiran ini muncul dan menakuti pria Yin Ze. Dia menggelengkan kepalanya, tetapi dia mendengar suara Chu Xingyun, dan berkata dengan tenang. Wu Huang orang kuat, sentuh Tiandi Avenue, di mata mereka, langit bisa dibalik. Bumi luar biasa. Jenis kehendak tertinggi yang berani bertarung di dunia adalah abadi. Jika tidak ada orang yang cocok, mereka lebih suka tidak ada orang yang berhasil, dan mereka tidak akan pernah meneruskannya sesuka hati dan mencemarkan kehendak abadi. Dan orang yang tepat ini sering harus menjalani pencobaan yang tak terhitung jumlahnya, ribuan cobaan dan kesengsaraan, dan dekade waktu.
Inilah sebabnya, dalam sejarah benua roh sejati ada banyak pejuang seni bela diri yang kuat, tetapi ada sangat sedikit yang mewarisi mantel kaisar. Suara Chu Xingyun serius, seolah-olah menjelaskan kebenaran langit dan bumi. Sebagai seorang kaisar yang tiada taranya, Chu Xingyun sangat jelas tentang kondisi pikiran kaisar. Dia hidup selama ribuan tahun, tetapi tidak ada pewarisnya. Terlalu sulit untuk mewarisi mantel dan mewarisi wasiat. Dengan mengatakan itu, Chu Xingyun menatap pria Yin Ze dan masih berkata sambil tersenyum. Selain poin sekarang, perilaku Anda juga memiliki kekurangan, terlalu cemas, dan tidak ada ketenangan bahwa Anda harus menjadi pria yang kuat. Bagaimana kamu mengatakan ini? Yin pria berkata tanpa sadar, dia telah jatuh ke dalam kata-kata teliti Chu Xingyun, sulit untuk memiliki pikirannya sendiri, dia hanya bisa bertanya. Tes belum dimulai, kamu terus menekankan warisan 1000 tahun dan mantel kaisar, mengatakan bahwa itu akan memungkinkan aku untuk memasuki Ice Blood Pool, memperbaiki tubuhku, dan meningkatkan potensi diriku. Ini adalah poin pertama. Setelah saya menyetujui tes, saya baru saja akan mulai. Anda tiba-tiba menunjukkan kekuatan magis Anda dan memaksa saya untuk meningkatkan kultivasi saya, sehingga saya yakin bahwa Anda memiliki cara misterius untuk membuat saya lebih kuat. Ini adalah poin kedua. Omong-omong, Chu Xingyun mengangkat epi lubang hitam di tangannya dan tiba-tiba menyeringai. Mungkin Anda tidak tahu bahwa epi saya cukup misterius. Seiring kultivasi saya meningkat, beratnya juga akan meningkat secara dramatis. Setelah Anda membantu saya meningkatkan kultivasi saya, itu tidak berubah. Kekeliruanmu terlalu banyak, tidak peduli dari situasi keseluruhan atau detailnya, sulit untuk menipu aku. Bahkan caramu merebut rumah sangat kasar. Kamu perlu menggunakan ilusi berat untuk menembus ke dalam tubuhku. 3 jiwa dan 7 jiwa, sehingga pada akhirnya, saya sedikit tidak sabar dan hanya mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan Anda. Chu Xingyun II adalah laki-laki. Untuk konspirasi, hanya sedikit orang yang bisa membandingkan. Karena alasan ini, tata letak yang tampaknya sempurna ini, di matanya, penuh dengan kesalahan dan banyak kekurangan. Sebelum konspirasi dimulai, dia melihat seluruh tata letak, dan semua tindakan, kata-kata, dan kata-katanya semua bekerja sama dengan pria bodoh itu, membuat yang terakhir berpikir bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Seperti semua orang tahu, perasaan kontrol ini sengaja dibuat oleh Chu Xingyun. Orang yang menghitung sebenarnya dihitung. Perasaan semacam ini sangat tidak nyaman, yang membuat harga diri pria Yin Ze agak terluka, dan ada keinginan untuk meragukan kehidupan. Opium. Tiba-tiba, tepuk tangan meriah terdengar. Yin Ze pria menamparkan tangannya dan menatap Chu Xingyun dengan wajah yang kuat. Kamu pintar, jauh lebih cerdas daripada yang saya harapkan. Memang, semua ini adalah konspirasi yang saya atur, semua yang saya lihat dan lihat sekarang adalah semua arai hantu. Begitu kata-katanya jatuh, kekosongan di sekitarnya mulai mendistorsi, patung itu menghilang, dan tanah menghilang. Sebaliknya, itu adalah istana yang sunyi dan sunyi, kecuali genangan darah yang masih ada di tempatnya. Arai Pantom 8 tingkat telah memiliki kemampuan untuk mendistorsi kekosongan. Anda hanya sinar jiwa yang tersisa. Dibutuhkan banyak upaya untuk mengeluarkan arai ini, kan? Chu Xingyun terkejut, dan dia memandang pria Yin Ze sambil tersenyum. Secara akurat ini membutuhkan waktu 1387 tahun, tapi aku tidak berharap itu akan dilihat olehmu sekilas, dan dengan begitu diejek dengan tidak sopan. Suara pria Yin Ze terdengar, dan sebuah kilatan dingin muncul di wajah yang kaku. Yi, berkata sambil tersenyum. Untungnya, prosesnya tidak ada artinya, selama hasilnya memuaskan itu sudah cukup. Misteri jiwaku secara bertahap telah merusak 3 jiwamu dan 7 jiwamu, dan jiwamu telah sepenuhnya dikendalikan olehku. Selama pikiranku sedikit tergerak, aku bisa menerima kelahiran kembali. Bahkan jika kamu cerdas, itu tidak berpengaruh. Pria pelit itu tertawa keras. Di matanya, Chu Xingyun tidak memiliki semangat kultivasi, dan dia tidak bisa mencapai level jiwa sama sekali. Metode rahasia yang dia gunakan sudah siap, dan seluruh situasi masih terkendali. Si bodoh, benar-benar bodoh. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan suara yang dia buat membuat tubuh Yin Ze pria itu marah, dan Chu Xingyun akan segera dibawa pergi. Dia berani memanggilnya bodoh dan berani. Wajahnya dingin, dan dia hanya ingin bicara. Tiba-tiba, ekspresi-ekspresi yang sangat menyakitkan di wajah pria bodoh itu muncul.
Dalam kehampaan, muncul jiwa musim semi, dan inci demi inci pecah, dan akhirnya berubah menjadi ketiadaan. Bagaimana ini mungkin? Wajah pria yang tidak percaya itu tidak bisa dipercaya. Rahasia jiwanya hancur, dan gosip jiwa benar-benar hancur, dan dia tidak bisa menyentuh Chu Xingyun sama sekali. Kucing susu kecil ini, secara alami sedikit jiwa, masih lucu dan bergerak, tetapi napas dari tubuhnya memberi Yinze pria perasaan menghadapi musuh alami, dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Kalian, sebenarnya meminum genangan darah. Chu Xingyun tiba-tiba membenturkan dadanya dengan marah. Kelompok darah Wang Bingshan itu mengandung kekuatan jiwa yang sangat murni, tetapi telah terbentuk melalui ribuan tahun kondensasi. Chu Xingyun belum bisa mengendalikan kekuatan jiwa, tetapi ia dapat menggunakan air kolam darah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jiwa. Di masa depan, ketika dia menyentuh level jiwa, dan kemudian mengandalkan rahasia dunia langka yang tak ada habisnya, dia bisa membuat jiwa sangat tangguh dan menjadi trik besar baginya. Pada awalnya, Chu Xingyun melihat melalui konspirasi pria Yinze. Alasan mengapa dia bekerja sama adalah untuk menunda waktu sehingga jiwa kecil bisa minum air dari kolam darah dan pulih dari pemulihan. Tanpa diduga, jiwa kecil itu begitu rakus, seluruh genangan darah benar-benar diminum olehnya, dan tidak ada tetes yang tersisa. Xiao Hun mendengar kata-kata Chu Xingyun, tidak hanya dia tidak merasa bersalah, tetapi juga disebut menangis puas, itu melangkah keluar beberapa langkah berturut-turut, menggerakkan tubuhnya dengan anggun, dan matanya tidak membuka matanya kepada pria yang menguap dari awal sampai akhir, seolah-olah dia tidak menaruh matanya. Di dalam. Semua orang adalah binatang, jadi berani menjadi begitu merajalela. Pria Yinze itu benar-benar marah, dan dimainkan oleh Chu Xingyun di antara tepuk tangan, bahkan jika pada saat ini, binatang roh muda juga berani membencinya, dia hanya marah 3 mayat melompat. Meskipun dia hanya secercah jiwa yang tersisa, tetapi ribuan tahun yang lalu, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik yang luar biasa yang tak tertandingi, generator ini megah dan tidak pernah diizinkan untuk dinodai, apalagi binatang roh. Pergi ke kematian. Deru amarah keluar, dan pria yang menguap itu membuka tangannya, dan kekuatan jiwa itu mekar, terkondensasi menjadi senapan panjang di kekosongan, menembus kekosongan, dan menembus jiwa-jiwa kecil. Manusia yang menyengat Yin adalah sinar jiwa yang tersisa, tidak mampu mengendalikan kekuatan spiritual, dan cara yang diberikannya secara alami adalah kekuatan jiwa. Tombak jiwa ini, menghadap jiwa, tidak berani menerimanya sekehendak hati bahkan Yin dan Yang yang kuat, tetapi bagi jiwa kecil itu, bukan apa-apa, belum lagi, pada saat ini, ia meminum genangan darah dan menutupinya. Mereka penuh dengan kekuatan teror. Tapi melihatnya berubah menjadi tubuh harimau putih, sosok besar yang dijara seperti kilat, pertama kali dipaksa ke depan manusia Yinze, dan Cakar melihat ke depan, tombak jiwa yang tampaknya agresif dan kuat sebenarnya dengan mudah hancur menjadi smash. Bagaimana ini mungkin? Kata-kata seperti itu keluar lagi dari mulut pria itu. Dia masih takjub, tetapi melihat bahwa jiwa kecil sekali lagi menjulurkan cakar, yang dikelilingi oleh kekuatan jiwa, sangat murni, dan berisi napas misterius dan tak terduga, menangkap pria bodoh itu. Dada sangat penting. Setelah melihat ini, pria bodoh Yin itu tiba-tiba mengembangkan perasaan krisis yang kuat, mengabaikan apa yang disebut sikap pria kuat itu dan berjalan ke samping untuk menghindari titik vital dadanya. Cakar jiwa menembus lengan kanan pria Yinze dan berputar sedikit, dengan paksa mencabik seluruh lengan kanan pria Yinze. Adegan berikut ini bahkan lebih mempesona. Setelah lengan kanan dicabut, jiwa kecil itu tiba-tiba membuka mulutnya dan mengisap banyak, mengubah lengan kanan menjadi kekuatan jiwa murni, dan kemudian menelannya. Adegan seperti itu mengejutkan pria menguap itu, dia adalah sinar jiwa yang tersisa, dan lengannya juga hanya kekuatan jiwa. Binatang roh aneh di depannya benar-benar menelan lengan kanannya sebagai makanan. Terkejut, ada Chu Xingyun. Ketika Xiao Hun melompat keluar dari kolam darah, dia membuat ekspresi predator. Pada saat itu, Chu Xingyun berpikir bahwa Xiao Hun berpura-pura. Dia ingin mengintimidasi pria Yinze, tetapi dia tidak mengharapkan ekspresi ini. Tidak berpura-pura. Jiwa kecil tidak hanya dapat memobilisasi kekuatan jiwa, tetapi juga dapat melahap jiwa yang tersisa. Cakar jiwa melambai lagi, merobek lengan kiri pria sengatan Yin itu. Sampai jiwa kecil menelan lengan kiri, pria sengatan Yin itu tiba-tiba pulih, sensasi kesemutan yang kuat menyebabkannya robek. Suara ratapan dari paru-paru.
Dia memutar tubuhnya, tidak berani tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan melarikan diri ke kejauhan seperti orang gila. Pada saat itulah pria Yinze tiba-tiba memahami perasaan musuh alami yang tidak bisa dijelaskan. Ternyata yang benar-benar membunuhnya bukan Chu Xingyun, tetapi kucing kecil yang tampak tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Bisakah kamu melarikan diri? Pada saat ini, pria Yinze menggigil dan gaya gravitasi yang tidak terlihat datang, bekerja pada tubuhnya, menariknya kembali tanpa peringatan dan kembali ke tempat yang sama. Pada saat yang sama, jiwa kecil itu melompat tinggi, cakar besar itu menekan ke bawah, dan menghantam dada pria bodoh Yin itu dengan berat. Itu tidak fatal, tetapi sangat menyakitkan, sehingga pria itu berteriak lagi, tidak bisa bergerak. Rapat adalah takdir. Karena Anda dan saya bertemu, dan ada pengalaman seperti itu, mengapa kita harus pergi dengan tergesa-gesa? Chu Xingyun tersenyum pada pria Yinze, tetapi pria Yinze tidak bisa tertawa lagi, dan wajahnya sangat jelek. Setelah mengobrol lama sekali, aku masih tidak tahu namamu, dan memperkenalkan diriku. Chu Xingyun menemukan batu besar, dan dewa tua itu sedang duduk, tampak tertarik. Melihat pandangan seperti itu, Yinze sangat marah sehingga dia menggigit giginya dengan erat, tetapi mulutnya terbuka tanpa daya. Mengapa namaku merah, dan pria di pengadilan peri, kau bisa memanggilku Raja Hantu? Raja Hantu-Hantu. Chu Xingyun mengangkat alisnya sedikit. Dari kata-kata sebelum Yin, dia dapat berspekulasi bahwa orang ini sebagian besar berasal dari Xianting, tetapi dia tidak berharap bahwa orang ini juga seorang raja. Sangat akrab. Di pengadilan peri, Jin memasuki wilayah kaisar dan bisa mengklaim sebagai Raja Kaisar, Jin memasuki wilayah kaisar, dan bisa mengklaim sebagai kaisar. Melihat Chu Xingyun mengerutkan kening, He Chong segera berseru bahwa ia jago bermain trik, dan kemampuannya untuk mengamati dan menonton juga tidak lemah. Sayang sekali dia bertemu Chu Xingyun hari ini. Jika dia digantikan oleh jenius jahat lainnya, mungkin dia sudah memenangkan rumah. Saya tidak memiliki banyak minat pada Xianting. Mari kita bicara tentang hasil perang 7.000 tahun yang lalu. Anda tidak bisa salah dalam satu kata, jika tidak, Anda harus tahu akhirnya. Chu Xingyun ingin tahu tentang Xianting. Tapi dari ini, dia lebih peduli tentang pertempuran itu saat ini. Anggukan seperti apa yang ditumbuk bawang putih, dan setelah beberapa saat merenung, ini mulai berkata. 7.000 tahun yang lalu, gerbang abadi Star memerintah benua roh sejati dan memiliki sumber daya yang tak ada habisnya. Setelah kami mengetahui hal ini, kami mulai secara diam-diam mengatur dan membiarkan gerbang abadi Star runtuh. Lalu kami melancarkan serangan dan melancarkan perang dengannya. Akibatnya, pengadilan abadi kita tidak punya pilihan selain mundur, tetapi gerbang abadi bintang juga menderita kerugian besar. Bahkan Zenzong Zibao diambil oleh kita, dan akhirnya kita hanya bisa menolak. He Chong dengan singkat menyatakan bahwa ketika Chu Xingyun diam, dia tidak berani berhenti berbicara, dan melanjutkan. Pada saat itu, pertempuran itu menakutkan, dan ada luka-luka di kedua sisi. Setelah saya terbunuh oleh Ice Soul Emperor Wu, saya menggunakan metode rahasia untuk memisahkan seekor jiwa yang tersisa berada di tubuh Ice Soul Emperor. Setelah perang, Ice Soul Emperor terluka dan sekarat. Dengan memisahkan rahasia jiwa, mayat kuno diubah menjadi penjaga abadi untuk menjaga keselamatan gerbang abadi yang berbintang, dan aku juga memanfaatkan kesempatan ini, secara rahasia membunuh jiwa es kaisar dan mendapatkan kembali kebebasannya. Aku hanya secercah jiwa yang tersisa. Jika aku berkeliaran di luar untuk waktu yang lama, mudah untuk menghilang, jadi aku dengan susah payah merencanakan dan menunggu kedatangan generasi mendatang, sehingga aku akan terlahir kembali dan meninggalkan tempat yang kasar ini. Saat berbicara, He Chong mengamati ekspresi Chu Xingyun, tetapi melihat alis Chu Xingyun berkerut, menggabungkan suara-suara ini dengan cahaya dan bayangan historis, dan perlahan-lahan menyimpulkan keseluruhan cerita. Setelah waktu yang lama, tatapan Chu Xingyun pulih, dan dia memandang He Chong dan bertanya, siapa pria yang sedang menghadapi Sui Lokyu? Apakah dia inisiator perang ini? Kamu benar-benar mengenal Sui Lokyu? Wajah He Chong dipenuhi dengan ketakutan. Dia melihat wajah Chu Xingyun menjadi lebih suram, dia segera menutup mulutnya, dan terdiam sesaat, sebelum perlahan-lahan berbicara. Dia berkata, pria itu bernama Kaisar Tianyi. Dia adalah sosok iblis yang terkenal di Istana Abadi. Pada usia muda, dia menciptakan reinkarnasi dari sekte kuno dan mengendalikan ribuan orang kuat. Setelah dia memasuki wilayah kaisar, itu bahkan lebih menuntut.
Tidak ada yang lain, mengaku sebagai Kaisar Samsara. Reinkarnasi. Keempat karakter ini seperti palu berat memukul keras pada pikiran Chu Xingyun, menyebabkannya menyedot napas dingin, dan dalam benaknya, sosok pria yang mempesona muncul tanpa sadar. Tidak heran saya pikir sosok itu begitu akrab. Dia adalah reinkarnasi Kaisar. Pada awal 7.000 tahun yang lalu, reinkarnasi Kaisar datang ke benua spiritual nyata dan menarik pertempuran yang menakutkan. Chu Xingyun terus mengekspresikan emosi di dalam hatinya. Kitab Surga Reinkarnasi mencatat kehidupan Kaisar Surga Reinkarnasi, dia sangat akrab dengan orang ini. Namun, mengenai masalah gerbang abadi Xianchen, buku Surga Reinkarnasi sunyi, dan nama Kaisar Surga Reinkarnasi tidak ada di sana, seperti sejarah gerbang abadi Xianchen, yang tampaknya sengaja dihapus dan tidak mau menunjukkan kepada orang-orang. Kaisar Tianyi adalah penggagas perang ini. Dia mengubah namanya dan mengubah namanya. Dia memasuki gerbang bintang, mengandalkan kemampuan dan daya tariknya sendiri, dan berhasil memperoleh ketulusan dari Sui Luoqiu. Kemudian dia menggunakan ini untuk secara diam-diam menghancurkan gerbang bintang. Ada banyak kontradiksi, dan karena alasan inilah dia juga dipercayai dengan tanggung jawab yang berat memimpin sekelompok orang kuat Xianting untuk menyerang gerbang Xianchen. Dia Chong tidak memperhatikan ekspresi Chu Xingyun, dan berkata pada dirinya sendiri, dalam pertempuran itu, Di Tianyi menghadapi Sui Luoqiu. Dengan kekuatan Sui Luoqiu, dia pasti akan mengalahkan Di Tianyi, tetapi Sui Luoqiu sangat mencintai Di Tianyi. Selalu tidak bisa bertarung dengan kekuatan penuhnya. Sebaliknya, Kaisar Tianyi, ia memberi isyarat seumur hidup, tidak pernah tanpa belas kasihan, sehingga pada akhirnya, Sui Luoqiu menggunakan bintang-bintang dan batu abadi, tetapi gagal mengalahkan Kaisar Tianyi, dan akhirnya diambil oleh Kaisar Tianyi. Setelah menjadi bintang, ia menjadi pecundang terbesar. Setelah pertempuran ini, Sui Luoqiu terluka parah dan tertekan, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mati, dan gerbang bintang memudar, dan dengan bergulirnya tahun, mereka benar-benar tersegel di ranah rahasia bintang kuno. Kata-kata terakhir He Chong jatuh, tetapi Chu Xingyun masih gagal mendapatkan kembali pikirannya dan jatuh ke dalam perenungan. Menilai dari cahaya dan bayangan historis, He Chong mengatakan bahwa pernyataan ini tidak salah, semuanya dapat dengan sempurna cocok, terutama cinta antara Di Tianyi dan Sui Luoqiu. Chu Xingyun merasakan yang terdalam. Saya memiliki batu reinkarnasi di tubuh saya. Sampai batas tertentu, saya adalah pewaris Kaisar Reinkarnasi, sehingga saya dapat dengan mudah melihat sejarah dan cahaya dari batu pecah Wansing. Chu Xingyun secara bertahap ingin memahami ini. Cahaya dan bayangan historis dari batu pecah Wansing adalah apa yang dipikirkan Sui Luoqiu sebelum dia meninggal. Meskipun dia masih ingat Kaisar Tianyi, dan tubuhnya menjadi batu yang pecah, dan dia tinggal di bumi selamanya. Chu Xingyun, yang memiliki batu reinkarnasi, memiliki napas surga reinkarnasi, dan secara alami dapat melihat sejarah cahaya dan bayangan. Hanya saja Chu Xingyun tidak mengerti mengapa Sui Jiuxiang dapat melihat cahaya dan bayangan historis ini. Selain itu, cahaya dan bayangan historis yang dilihat oleh Sui Liuxiang tampaknya lebih mendalam. Jika kita membuat kesimpulan dari perspektif samsara, hanya mereka yang terkait dengan Sui Luoqiu dan Di Tianyi yang dapat melihat cahaya dan bayangan sejarah. Ini menunjukkan bahwa Sui Liuxiang dan kedua orang ini harus saling berhubungan. Sui Liuxiang, Sui Luoqiu, Jiuhan Juemai, Master Xingchen. Pikiran Chu Xingyun melintas serangkaian kata-kata, tampaknya terkait, tetapi sulit untuk dikatakan. Dia samar-samar merasakan beberapa petunjuk, tetapi tidak ada bukti untuk petunjuk ini, itu hanya spekulasi. Misteri ini hanya dapat ditemukan dengan menemukan istana Suoluoqiu atau membiarkan Liuxiang mengembalikan kesadarannya, tetapi tidak satu pun dari ini mudah. Chu Xingyun tersenyum pahit, ini adalah hal yang biasa 6 perbandingan besar pada akhirnya, berkembang menjadi seperti ini. Di sini penuh dengan keraguan, dan keraguan ini, pada titik manapun, memiliki dampak besar pada Chu Xingyun, jadi dia harus memperhatikan, dan harus menyelesaikan keraguan ini satu persatu. Ketika Chu Xingyun jatuh ke dalam perenungan, He Chong ditekan oleh jiwa kecil, dan jejak kegilaan tiba-tiba muncul di wajahnya, anehnya ia bercahaya di sekujur tubuhnya, dan kekuatan jiwa yang mengerikan itu menyapu abis. Hai! Seperti kilatan listrik, sosok He Chong berlari ke kejauhan, dan dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam kegelapan tanpa batas, menghilang tanpa jejak, dan jejak tidak ditemukan.
Setelah melihat ini, Xiao Hun membuat raungan kemarahan dan baru saja akan pergi setelah pembunuhan, tetapi dihentikan oleh Chu Xingyun. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, dia hanya melihat ke depan dengan mata polos dan santai, seolah-olah dia berharap bahwa pihak lain akan dengan paksa melarikan diri. Di tanah datar tandus, tiba-tiba ada gelombang volatilitas dan kekosongan, riak dan getaran, pola misterius muncul, terkondensasi menjadi sejumlah besar roh, menyalakan langit malam, melepaskan embusan udara yang agung. Sebuah cahaya aneh muncul di kejauhan, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat kontak dengan arai roh ini, arai roh menyala secara otomatis, dan cahaya aneh dimasukkan di dalamnya. Kemudian, arai roh menghilang tanpa jejak kecemerlangan. Cahaya aneh ini adalah He Chong. Tetapi setelah melihatnya melewati arai roh, kecepatannya tidak berkurang, dan setelah melewati 3 arai roh, ini perlahan-lahan melambat. Pada saat ini, dia datang ke sebuah gua. Gua ini tersembunyi di pegunungan, sangat tersembunyi. Di luar gua, ada juga 4 formasi spiritual, 1 serangan, 1 pertahanan, 1 sihir, 1 kombinasi, 4 formasi, yang semuanya telah mencapai peringkat 8, yang dapat digambarkan sebagai padat seperti sup emas. He Chong adalah orang yang berhati-hati. Selama 7.000 tahun, dia menghabiskan 1.387 tahun, mengatur seluruh konspirasi, ingin mengambil tubuh orang lain, kelahiran kembali, kebebasan, dan sisa waktu, kenakan 4 susunan spiritual ini. Dengan perlindungan dari 4 arai roh, bahkan jika Kaisar Wu Kaisar datang, dia tidak bisa masuk dalam waktu singkat. Ini adalah tempat di mana He Chong tinggal dan juga tempat paling aman. Wilayah rahasia Gusing dimulai di sini, tapi aku tidak menyangka akan bertemu iblis seperti itu. Ketika dia memasuki gua, He Chongnan menyembunyikan kemarahannya dan menggeram dalam kemarahan. Ketika dia memikirkan Chu Xingyun dan Xiao Hun, tubuh He Chong tidak bisa menahan gemetaran. Yang pertama, seperti iblis, memiliki pengetahuan yang mendalam, dan kota ini tidak berada di bawah. Matanya setajam elang-elang, memberinya perasaan tempat untuk bersembunyi, ngeri seperti ini. Yang terakhir, yang asal-usulnya aneh dan tidak dapat diprediksi, jelas hanya pada masa kanak-kanak, tetapi dapat memobilisasi kekuatan jiwa, dan melahap jiwa yang tersisa. Pengalaman Rao Yi Chong, tidak pernah mendengar binatang roh seperti itu. Dia Chong bersiap untuk waktu yang lama, tetapi sayangnya bertemu dengan pria dan binatang ini, benar-benar menghancurkan fantasinya yang indah, dan juga membuat jiwanya terluka dan menjadi sangat lemah. Kebencian ini tidak dilaporkan, aku bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Dia Chong mengertakkan gigi dan meraung. Pria itu membalas dendam dirinya sendiri. 10 tahun kemudian, dia dapat terus tinggal di sini untuk sementara, selama dia menemukan kesempatan yang tepat, dia dapat menghidupkan kembali, dan kemudian lakukan hal-hal besar. Untungnya, setelah aku membunuh Emperor Aisol Martial Emperor, aku menyembunyikan seluruh sejarah hidupnya di sini. Jika miskin dan putih, aku pasti akan membalas dendam. Dia Chong memalingkan muka dan berkata dengan keberuntungan. Tapi melihat dia di belakangnya, pita warna-warni mekar terus-menerus. Ada sebuah bukit kecil, tingginya tidak tinggi, hanya 10 kaki, tetapi di bukit itu, penuh dengan bahan surga dan roh bumi, dan sebuah tanaman memancarkan aroma obat yang kuat, yang jelas bukan hal yang biasa. Melihat ke arah Bukit Lingcai, di bagian belakang, ada ribuan bauhui, di mana peralatan yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan, cahaya pola dewa tidak ada habisnya, dicetak di mata, sangat menyilaukan, dan tidak berani melihatnya untuk waktu yang lama. Gua ini, yang panjangnya lebih dari 100 meter, penuh dengan harta langka yang tersembunyi, tetapi itu adalah warisan kehidupan Kaisar Jiwa Es. Hal ini juga karena sumber daya yang kuat sehingga He Chong berani begitu percaya diri dan ingin membalas dendam Chu Xingyun. Saya adalah seberkas jiwa yang tersisa. Setelah terluka, saya harus merawatnya terlebih dahulu. Selama periode waktu ini, lepaskan anak itu untuk sementara waktu. Dia Chongsha berkata dengan cara yang berarti, mencari ruang terbuka, dan duduk berlutut. Namun, pada saat dia duduk bersila, tidak ada tanda-tanda gemuruh di luar gua, asap tebal dan bergulir naik ke langit, sehingga He Chong melompat. Saat berikutnya, dia mendengar suara yang begitu akrab sehingga dia tidak bisa lagi terbiasa. Jiwa kecil, bahkan rubah yang licik, tidak bisa melawan pemburu yang baik. Kadang-kadang, setelah kamu menangkap rubah, kamu tidak harus buru-buru membunuhnya. Kamu sengaja membiarkannya hidup-hidup. Mungkin, itu akan membantu kamu menemukan sarang rubah.
Biarkan kamu benar-benar mendapatkan banyak.